Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 105111102. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas yang kedua tentang desain aplikasi, evaluasi UI dan UX, dan analisis desain. Yang pertama yaitu desain aplikasi UI dan UX. Desain aplikasi antarmuka pengguna UI dan pengalaman pengguna UX adalah proses perancangan interaksi yang mudah digunakan oleh pengguna. Berikut adalah elemen penting dalam desain UI dan UX yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu antarmuka pengguna atau UI. UI berfokus pada tampilan visual aplikasi, meliputi elemen-elemen seperti tata letak, warna ikon, dan tipografi. Berikut adalah beberapa komponen UI penting. Yang pertama yaitu ada warna. Warna harus sesuai dengan branding dan mudah dibedakan oleh pengguna. Kedua itu ikon. Ikon harus diintuitif dan mudah dipahami. Yang ketiga ada tipografi. Pemilihan font yang jelas, mudah dibaca, dan konsisten. Yang keempat ada layout atau tata letak. Penempatan elemen yang rapi dan memberikan navigasi yang mudah. Kedua itu ada pengalaman pengguna atau UX. UX mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat menggunakan aplikasi. Desain UX berfokus pada kejelasan, kecepatan akses, dan kemudahan navigasi. Prinsip UX mencakup yang pertama yaitu navigasi yang sederhana, menu dan jalur navigasi yang mudah diakses. Yang kedua yaitu kecepatan respon, sistem yang responsif dan memberikan feedback secara real time. Yang ketiga yaitu ada alur pengguna atau user flow. Pengguna bisa mencapai tujuannya tanpa hambatan. Yang kedua, evaluasi user interface atau UI. Berikut adalah evaluasi beberapa elemen penting dalam desain UI yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Yang pertama yaitu ada navigasi. Navigasi adalah elemen kunci yang menentukan bagaimana pengguna menjelajahi aplikasi. Evaluasi meliputi beberapa. Yang pertama yaitu menu yang mudah diakses. Menu utama sebaiknya diletakkan di tempat yang jelas, misal atas atau bawah layar. Yang kedua ada breadcrumb navigation, digunakan untuk memberikan panduan tentang lokasi pengguna saat ini dalam aplikasi. Contohnya yaitu pada aplikasi e-commerce seperti Shopee. Navigasi utama ditempatkan di bagian bawah layar sehingga pengguna bisa dengan mudah mengakses fitur utama seperti beranda, keranjang, chat, dan akun. Yang ketiga yaitu evaluasi. Navigasi yang baik memudahkan pengguna mencapai tujuannya dengan beberapa klik. Dalam aplikasi e-commerce, penempatan ikon dan menu yang jelas membuat pengguna tidak kebingungan. Yang kedua itu warna. Warna mempengaruhi suasana hati pengguna dan menentukan estetika visual. Evaluasi meliputi yang pertama yaitu konsistensi warna. Skema warna yang konsisten di seluruh aplikasi. Kedua, kontras. Warna teks dan latar belakang harus memiliki kontras yang cukup agar mudah dibaca. Contohnya itu aplikasi Spotify menggunakan warna hitam sebagai dasar dengan akses hijau yang konsisten. Warna hijau digunakan pada tombol utama atau play shuffle untuk memberikan petunjuk visual yang jelas kepada pengguna. Yang terakhir itu ada evaluasi.
Pengguna warna yang konsisten membuat aplikasi terlihat rapi, profesional, dan mudah navigasi visual. Spotify memberikan contoh yang baik dengan skema warna kontras tinggi membuat teks dan terlihat jelas. Icon terlihat jelas. Yang ketiga itu ada icon. Icon adalah bagian penting dari desain UI yang membantu pengguna mengidentifikasi fungsi dengan cepat. Evaluasi meliputi pertama, kejelasan ikon. Ikon harus cukup intuitif sehingga pengguna memahami makna tanpa harus membaca label. Ukuran ikon harus cukup besar untuk diakses, tetapi tidak mendominasi layar. Contohnya, pada aplikasi Instagram, ikon kamera, hati, dan profil pengguna memberikan navigasi intuitif tanpa perlu penjelasan tambahan. Terakhir ada evaluasi. Pengguna ikon yang tepat dapat mempercepat interaksi pengguna dengan aplikasi. Instagram berhasil menggunakan ikon sederhana yang intuitif sehingga pengguna tidak memerlukan waktu lama untuk menyesuaikan diri. Yang keempat ada tata letak atau layout. Tata letak harus dirancang agar pengguna dapat mengakses fitur dengan mudah dan nyaman. Evaluasi meliputi penggunaan ruang putih atau white space. Ruang putih memberikan kesan bersih dan memudahkan pemisahan konten. Yang kedua ada hierarki visual. Elemen penting harus ditempatkan pada area yang paling terlihat. Contohnya aplikasi berita seperti BBCN News menggunakan tata letak yang rapih dan ruang putih di sekitar teks dan gambar, sehingga konten terlihat lebih mudah dibaca. Yang terakhir, evaluasi. Tata letak yang rapi dan tekstur dan struktur membantu pengguna mengonsumsi konten dengan lebih nyaman. Aplikasi berita memanfaatkan hierarki visual dengan baik, di mana berita utama ditempatkan pada bagian atas untuk menarik perhatian. Ketiga, analisis desain. Mari kita analisis desain aplikasi mobile banking sebagai contoh nyata. Contoh aplikasi mobile banking BCA Mobile. Navigasi. Aplikasi menggunakan menu hamburger di kiri atas untuk menampilkan fitur penting seperti transfer, cek saldo, dan histori transaksi. Warna. Aplikasi menggunakan warna biru sebagai warna utama sehingga branding BCA memberikan skema profesional dan tenang. Icon seperti transfer dan histori transaksi mudah dimengerti serta ditempatkan pada posisi yang logis dalam menu. Tata letak atau layout aplikasi cukup sederhana, meminimalkan elemen yang tidak perlu dan memberikan fokus pada fungsi utama. Evaluasi. Navigasi mobile banking BCA cukup intuitif, tapi penggunaan menu pada hamburger bisa mempersulit pengguna baru dalam menemukan fitur yang jarang digunakan. Warna biru memberikan suasana yang stabil dan aman, sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Keuangan. Icon jelas dan mudah dipahami membantu mempercepat akses pengguna. Tata letak minimalis sangat baik, memberikan ruang bagi fitur utama tampil lebih menonjol. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Desain UI dan UX
memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah aplikasi antarmuka yang memberikan secara visual dan pengalaman pengguna yang mulus dapat meningkatkan kepuasan pengguna secara signifikan. Dalam evaluasi desain UI dan UX, elemen seperti navigasi, warna, ikon, dan tata letak harus dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kemudahan penggunaan dan kenyamanan. Kesimpulan utama, navigasi harus sederhana dan mudah diakses sehingga pengguna dapat dengan cepat menemukan apa yang mereka butuhkan. Warna, skema warna harus selaras dengan branding dengan kontras yang cukup agar mudah dibaca. Ikon yang intuitif dan mudah dikenali dapat meningkatkan efisiensi pengguna. Tata letak atau layout yang struktur dengan baik dan penggunaan ruang yang tepat membuat aplikasi terlihat bersih dan nyaman digunakan. Aplikasi yang dirancang mempertimbangkan elemen-elemen ini akan lebih mudah digunakan, meningkatkan kepuasan pengguna, dan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli dengan NIM 2105111102 kelas TI 121C. Di sini saya akan presentasikan tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer dengan studi kasus pembuatan user interface menyewakan kamera hotel menggunakan Figma Editor, aplikasi pemesanan sewa kamar hotel secara online. Berikut adalah gambaran fitur sewa kamar hotel secara online. Berikut adalah desain aplikasi penyewaan kamar hotel secara yang telah dibuat. Desain ini mencakup elemen utama seperti pencarian lokasi, daftar kamar dalam format kartu, dan navigasi bawah yang intuitif. Evaluasi UI dan UX. UI atau User Interface, kelebihannya yaitu visual menarik. Warna biru dan putih memberikan kesan profesional dan modern. Teks jelas, informasi penting seperti harga, nama hotel, dan rating mudah ditemukan. Hierarki visual, gambar kamar dominan menarik perhatian dengan tombol Book Now atau mudah dikenali. Kekurangannya yaitu ukuran elemen seperti ikon navigasi bisa diperbesar untuk meningkatkan aksesibilitas. Animasi transisi antar layar dapat ditambahkan untuk memberikan pengalaman lebih luas. Yang kedua yaitu UX atau User Experience atau kelebihannya navigasi intuitif. Ikon di bagian bawah memudahkan pengguna untuk berpindah antar halaman. Pencarian efisien, pengguna dapat mencari hotel berdasarkan lokasi dan tanggal secara cepat. Proses pemesanan sederhana. Informasi kamar yang mudah diakses mempercepat pengambilan keputusan. Kekurangannya yaitu tidak ada fitur untuk melihat ulasan pengguna langsung di daftar kamar. Informasi tambahan seperti kebijakan pembatalan bisa ditambahkan untuk membantu pengguna membuat keputusan. Analisis desain. Seperti prinsip desain yang digunakan minimalisme atau elemen visual hanya mencakup komponen yang relevan untuk menghindari kekacauan. Konsistensi atau skema warna, jenis font, dan tata letak seragam di seluruh aplikasi. Hierarki visual, gambar besar, teks nama hotel, dan tombol aksi memiliki urutan prioritas. Rekomendasi pengembangan. Tambahkan fitur filter yang lebih detail, misalnya harga, rating, dan lokasi. Sediakan halaman ulasan pengguna dan testimonial.
Gunakan responsivitas penuh agar aplikasi tampil optimal di semua perangkat. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.